pedulinya habis-habisan. Cuman saya mau cerita fakta, bukan analisa dan bukan berpihakan. Jadi dia ditimpukin gitu loh polisi itu oleh 6 orang teman-teman. Saya dan kawan-kawan bersama segenap yaitu para penasihat hukum dengan ini menyampaikan keprihatinan kita, kemarahan kita semua atas kezaliman yang dilakukan Israel di bumi Palestina. Karena itu kita serukan kepada seluruh umat Islam untuk punya kepedulian terhadap Palestina dan punya semangat untuk memerdekakan Al-Masjidil Aqsa. Jadi perlu dikasih tahu oleh pemirsa bahwa kalau saya datang ke sana waktu sejak tahun 2006 secara rutin setahun bisa 3 kali 4 kali saya datang ke sana, itu kalau nggak di penjara tuh nggak keren gitu loh. Mohon maaf ya, saya masih ngomong ya. Takbir, 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 Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, takbir. Jadi kalau umpamanya nggak di penjara itu cemen lah kalau kita bilang. Ini belum pernah di penjara nih, Haikal, ini belum pernah nih begitu. Jadi kalau di penjara tuh keren kalau di Palestina. Nah, jadi setelah ditimpukin itu akhirnya polisi melakukan perlawanan. Perlawanannya bukan pakai peluru tajam atau peluru karet, tapi pakai gas air mata. Israel, go to hell! Israel, go to hell! Israel, go to hell! Israel, go to hell! Sehingga yang di dalam masjid itu terprovokasi melihat temannya dilukai, keluarlah gitu sampai 205. Dan tapi pihak Palestina, pihak Israel juga ada korban, ada 22 orang masuk rumah sakit. Sebelumnya, Haikal Hasan mengatakan bahwa 6 pemuda Palestina yang melempari polisi Israel adalah pemicu kembali memanasnya konflik kedua negara tersebut, hingga saling serang menggunakan roket. Jadi ketika polisi Israel ditimpukin oleh beberapa orang yang betul-betul marah ya dengan situasi yang terjadi di luar kota Old City, itu akhirnya memicu polisi-polisi yang lain untuk menangkap orang yang dimpukin itu. Karena tujuan utama kita adalah Palestina merdeka, bukan hanya gencatan senjata. Betul? Betul. Pernyataan itu dapat dilihat dalam video berjudul Babe Haikal ceritakan pemicu serangan brutal Zionis Israel ke Masjidil Aqsa yang ditayangkan kanal YouTube TV One News pada 10 Mei 2021. Awalnya, Haikal Hasan mengatakan bahwa ada sebuah rumah milik warga Palestina di Sheikh Jarrah yang diambil oleh otoritas Israel. Ia lantas menyinggung soal 6 pemuda yang melempari polisi Israel yang sedang berjaga. Maaf, saya mesti ngomong fakta ya. Tentu kita bela Palestina habis-habisan, tentu kita peduli habis-habisan. Cuma saya mau ceritakan fakta, bukan analisa dan bukan keberpihakan, kata Haikal Hasan. Jadi ditimpukin gitu loh polisi itu oleh 6 orang teman-teman tambahnya. Pedulinya habis-habisan. Cuman saya mau cerita fakta, bukan analisa dan bukan berpihakan. Jadi dia ditimpukin gitu loh polisi itu oleh 6 orang teman-teman. Bukan takut dengan Israel. Dengan situasi skala makro, larinya tuh akan ke sana. Pemicunya Masjidil Aqsa. Dan teman-teman di Palestina tuh girang juga. Sebagian tuh girang, yang ngerti politik ya. Israel berhasil diprovokasi, tapi kita mesti lihat fair gitu ya. Sama aja umat Islam siap berangkat ke Palestina. Siap berangkat ke Gaza. Siap perang di sana. Siap. Setelah dilempar, kata Haikal, para polisi itu melakukan perlawanan dengan menggunakan gas air mata, bukan peluru tajam. Nah, jadi setelah ditimpukin itu akhirnya polisi melakukan perlawanan. Perlawanannya bukan pakai peluru tajam atau peluru karet, tapi pakai gas air mata. Haikal Hasan menegaskan apa yang dia katakan itu bukan sebuah analisa, tetapi karena ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan teman-teman di Palestina. Dia mengatakan demo yang terjadi usai melaksanakan ibadah tarawih itu selalu ada setiap Ramadan. Dikatakannya yang menjadi pemicu adalah
sebuah kejadian yang masih bersifat desas-desus. Terlebih pada tanggal 14 Mei merupakan hari kemerdekaan Israel. Nah, jadi setelah ditimpukin itu akhirnya polisi melakukan perlawanan. Perlawanannya bukan pakai peluru tajam atau peluru karet, tapi pakai gas air mata. Pada saat sahur di hari ke-10 Ramadan, Haikal Hasan menceritakan bahwa ia masih berhubungan secara live dengan teman-teman di Palestina setelah sholat tarawih. Situasi di sana menurutnya cukup kondusif jika melihat saat live dengan teman-teman Palestina. Dia mengaku melihat langsung kondisinya dari Ahmad Abu Muhammad itu kepada keamanan dari Masjidil Aqsa dan beberapa sahabatnya. Jadi perlu dikasih tahu oleh pemirsa bahwa kalau saya datang ke sana waktu sejak tahun 2006 secara rutin setahun bisa 3 kali 4 kali saya datang ke sana, itu kalau nggak di penjara tuh nggak keren gitu loh. Mohon maaf ya, saya mesti ngomong ya. Jadi kalau umpamanya nggak di penjara itu cemen lah kalau kita bilang. Ini belum pernah di penjara nih Haikal, ini belum pernah nih begitu. Jadi kalau di penjara tuh keren kalau di Palestina. Lalu Haikal Hasan menceritakan pemicu kerusuhan berawal ketika rumah salah satu warga Palestina mau diambil alih di perkampungan di Sheikh Jarrah yang beberapa kilometer dari Old City. Harus saya sampaikan, sebenarnya kondisi ini tuh diharapkan oleh sebagian besar teman-teman yang di sana. 14 Mei itu dibilang hari kemerdekaan ya, Independence Day-nya Israel, sehingga ada satu momentum terbesar bahwa Israel itu akan berjaya ketika Gaza ditaklukkan. Palestina harus merdeka, betul? Freedom Palestine! Freedom Palestine! Freedom Palestine! Katanya, dalam kejadian tersebut ada 3 polisi Israel yang dilempari oleh 6 orang warga Palestina. Sementara Masjidil Aqsa berada dalam Old City, jadi diambil momen oleh teman-teman di Palestina. Pemicu itu ada 3 orang polisi ditimpukin saat menjaga, ujar Haikal Hasan. Jadi Israel itu pasang ancang-ancang untuk itu. Ini masih terjadi, kenapa? Karena Israel masih tetap akan mencari pelaku yang nimpukin polisi itu gitu. Israel! 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 Diberitahukan olehnya bahwa ia bisa datang ke Palestina sejak 2006 secara rutin dan bisa sampai 3-4 kali ke sana. Itu kalau nggak di penjara, itu nggak keren gitu loh. Mohon maaf ya, jadi kalau misalnya tidak di penjara, itu cemen lah. Jadi kalau di penjara keren, kalau di Palestina, ucap Haikal Hasan. Jadi perlu dikasih tahu oleh pemirsa bahwa kalau saya datang ke sana waktu sejak tahun 2006 secara rutin setahun bisa 3 kali 4 kali saya datang ke sana, itu kalau nggak di penjara tuh nggak keren gitu loh. Mohon maaf ya, saya mesti ngomong ya. Dia melanjutkan, setelah kejadian pelemparan itu, akhirnya polisi melakukan perlawanan dengan memakai gas air mata. Sehingga yang di dalam masjid itu terprovokasi ketika melihat teman-temannya dilukai, lalu terjadilah seperti saat ini. Tapi pihak Israel juga ada korban, tutur Haikal Hasan. Nah, jadi setelah ditimpukin itu akhirnya polisi melakukan perlawanan. Perlawanannya bukan pakai peluru tajam atau peluru karet, tapi pakai gas air mata. Sehingga yang di dalam masjid itu terprovokasi melihat temannya dilukai, keluarlah gitu sampai 205. Dan tapi pihak Palestina, pihak Israel juga ada korban, ada 22 orang masuk rumah sakit. Bela Israel, apalagi dukung ya, itu orang sarap, orang gila, atau orang murtad. Udah kemungkinan itu doang. Pakar sejarah Islam dan pendakwah Haikal Hasan diserang netizen karena dianggap menyalahkan 6 pemuda Palestina atas perang yang terjadi dengan Israel. Komentar netizen itu dapat dilihat di bawah unggahan Twitter terbarunya pada Minggu 16 Mei 2021. Gua kecewa nonton di TV One, seolah konflik Palestina kemarin sebab musababnya dari warga Palestina yang menyerang tentara Israel. Ternyata Babe Peking Haikal, maaf ya be, unfollow, kata Jenderal Muslim. Ada pula netizen yang mengaitkan sikap Haikal Hasan itu dengan cuitan Denny Siregar beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, cuitan Denny Siregar yang tiba-tiba mendoakan kesehatan Haikal Hasan usai Tengku Zulkarnain meninggal
dianggap sebagai ancaman. Ngeri juga ya si Denny kalau udah menyebut nama, kata aja Sanusi. Beh, siapa yang menekan lo sehingga menyalahkan pihak Palestina? Pak gara-gara ditarget Densi. Beh, kalau lo mau jadi munafikun, nggak usah tanggung-tanggung deh. Kalau Babeh nggak klarifikasi, dugaanku berarti benar. Komentar Cotrek 11.